Mesias dan iblis. Kita katakan Mesias, iblis. Mesias dan iblis ini sejak dunia diciptakan dan sampai Tuhan Yesus datang itu tetap terjadi perangnya, perang atau perlawanannya, saudara. Ini karena itu kita juga hidup juga sama. Saudara, ini kita hidup di dalam Yesus, percaya Yesus, di situ sudah ada keliling yang iblis ingin menjatuhkan kita, menjatuhkan saudara. Saudara ini karena aku beribadah, aku di dalam Yesus, otomatis iblis berkeliling aku. Kita ini iblis berkeliling aku. Amin. Saudara, ini itu jangan lupa ini, karena Mesias adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah sendiri datang itu iblis mengganggu. Apalagi anak-anak Tuhan kita manusia ini iblis mengganggu atau tidak? Lebih mengganggunya, saudara. Itu tujuannya menjatuhkannya. Kapan-kapan lebih iblis mendekatnya. Waktu saya lemah, badannya sakit, hatinya ada kemarahan, hatinya ada yang bagaimana hubungannya terputus, hubungan tidak baik dengan orang tuanya atau keluarganya, suami istrinya, teman-temannya, hubungan tidak baik. Pada saat itu lebih iblis mendekatinya supaya dipecahkannya, terjadi masalahnya, terjadi bagaimana dosanya. Itu iblis mengganggu begitu. Karena ini kerohanian dunia ini kita harus mengerti. Karena kita cuma melihat kelihatannya, pohon, tubuh, dan bagaimana tanaman-tanaman, barang-barang, itu kita melihat itu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja. Kita ini bagaimana kita hidupnya itu di dalam Tuhan. Kita katakan aku di dalam Tuhan. Amin. Iblis tetap mengganggu, mengelilingi aku ini, tapi aku harus tahan sampai di surga. Katakan amin. Karena ini sampai ke surga itu tidak begitu mudah, penuh dengan tantangannya. Injil juga, kita pujian juga, Injil masuk juga penuh dengan tantangannya. Kadang-kadang misionaris juga mati, kadang-kadang terjadi begitu yang suasananya tidak begitu mudah, tapi terjadi. Coba kita baca ayat 1-2. Ayat 1-2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Tuhan kita ini menyelamatkan seluruh dunia ini melalui bangsa Israel. Ini Tuhan rencanakan begitu. Karena merencanakan bagaimana keselamatannya, harus ada yang bagaimana seperti perantaranya. Perantara tidak bisa terjadi begitu. Sekarang juga sama. Tuhan Yesus ada di atas di surga sebagai imam besar. Sekarang Tuhan Yesus sebagai imam besar seperti perantara Allah Bapa dan aku. Saudara, ini karena Tuhan begitu menyayangi setiap kita. Katakan Tuhan menyayangi aku. Jangan lupa itu. Karena iblis yang lupakan itu, tidak memikirkan itu, cuman keinginan sendiri, kemauan sendiri, itu hidup begitu. Tapi iblis membuat begitu, tapi Tuhan tidak mau. Karena Tuhan merencanakan. Sekarang juga ada Tuhan Yesus di yang surga sebagai imam besar, sebagai perantara
aku dan Tuhan. Katakan amin. Karena aku memang ada di dunia, jangan khawatir. Tuhan Yesus ada sebagai perantara antara aku dan Tuhan. Katakan amin. Ini kita ingat karena bangsa Israel menjadi perantara keselamatan Tuhan bagi seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus pun orang Israel, Injil juga melalui orang Israel, mereka menyebarkannya itu Injilnya. Dan juga bagaimana bangsa di kota Yerusalem juga terjadi pengajian Injil. Karena bangsa Israel mereka mementingkan orang Israel, mementingkan orang Yahudi. Karena mereka awal pikirannya tidak ada keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Tapi bagaimana di dalam kota Yerusalem pada yang abad pertama itu terjadi penganiayaannya. Orang-orang percaya Yesus ditangkap, dibunuh, mati, masuk di penjara begitu. Karena itu mereka itu tersebar, otomatis tersebar. Bukan kemauan mereka untuk hidup. Karena jika ada tetap Yerusalem ditangkap, mati. Karena itu mereka tersebar seluruh dunia. Katakan amin. Karena mereka tersebar seluruh dunia, mereka menjadi misionaris. Katakan amin. Mereka tersebar seluruh dunia dan mereka memberitakan Injil kepada orang-orangnya. Itulah menjadi Eropa, dan Eropa mereka yang itu yang lewat ke Amerika, mereka juga jadi nanti Australia juga semua mereka terjadi. Mereka jadi misionaris yang menginjili juga begitu. Saudara, mereka mendengarkan Injil, mereka yang memberitakan Injil lagi. Sebenarnya Injil ini dimulainya di Israel. Sekarang juga tetap pusatnya Israel. Karena melalui bangsa Israel Tuhan melakukannya begitu. Karena ini bukan hanya langsung di sini saja. Yesaya pasal 26 ayat 17 di situ. Bagaimana Tuhan Yesus yang telah memberi Tuhan Yesus akan dilahirkan. Dia akan memerintah seluruh dunia ini. Telah dinubuat begitu, terjadinya begitu. Karena ini bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 21 juga. Baca bersama. 1, 2, 3. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Amin. Ini memang itu seorang perempuan sebut itu. Itu bayangan bangsa Israel akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini di dalam perjanjian lama baru di mana saja Mesias akan datang begitu. Karena iblis paling takut itu. Karena anak-anak iblis mereka akan jadi anak-anak Tuhan. Mereka diselamatkan, bertambah-tambah diselamatkan begitu. Karena itu iblis paling takut suasananya. Karena ini saudara coba kita baca ayat 34. Wahyu ya ini. Wahyu pasal 12 ayat 34 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin. Saudara, ini bagaimana
keadaannya ini itu iblis tetap melakukan. Iblis ingin membunuh Mesias, ingin menjatuhkan Mesias, karena Mesias datang di dunia sebagai manusia. Manusia datang, karena itu bagaimana iblis dia katakan bisa bunuh, bisa menyelesaikan begitu. Tidak bisa terjadi rencana Tuhan keselamatan yang besar. Saudara ini, karena ini saudara ini iblis begitu mengganggu kita. Coba buka Injil Matius pasal 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dan orang-orang Majus itu. Amin. Bagaimana Raja Herodes dia ini sudah diperdayakan oleh Majus mereka. Dia katakan suruh nanti lihat dulu pergi waktu pulang lewat kepada saya, dan aku juga mau menyembah dia. Bicaranya begitu. Tapi Tuhan telah memberitakan kepada Majus itu, karena ini Tuhan hati yang Herodes dia bukan mau menyembah, dia mau membunuh yang Mesiasnya begitu. Karena itu mereka tidak lewat Herodes langsung pulang. Herodes dia marah, ini perintahnya. 2 tahun Bethlehem di sekitarnya, 2 tahun ke bawah laki-lakinya harus dibunuh begitu. Sebelum terjadinya Tuhan telah membawa Tuhan Yesus dan orang tuanya bawa ke Mesir, diselamatkannya saudara. Karena ini maksudnya iblis tetap begitu mengganggu kita, karena iblis tetap mengganggu hidup aku. Amin. Iblis tetap mengganggu hidup aku, hidup saudara masing-masing, supaya saudara jatuh bukan menjadi orang percaya yang baik. Tidak boleh masuk sampai ke surganya, tidak boleh masuk ke kota Yerusalem barunya. Di tengah-tengahnya jatuh begitu. Iblis mengganggu begitu saudara. Karena iblis mengganggu Tuhan Mesias, juga ingin membunuh Mesias. Hari ini juga firman Tuhan Wahyu juga sama, di keadaannya terjadi begitu. Bagaimana keadaannya saudara ini? Tapi saudara coba kita baca ayat 5 Wahyu pasal 12 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Baca sekali lagi. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Kita katakan amin. Allah sendiri membawa Yesus sampai ke yang surganya. Bagaimana mengamankannya? Tidak akan terjadi tadi seperti itu. Herodes dia mau bunuh, tapi tidak akan biarkan itu Herodes melakukan seperti itu. Saudara ini, karena ini Tuhan Allah merencanakan keselamatan. Kita katakan Allah merencanakan keselamatan. Aku berada di tengah-tengah. Amin. Karena ini arti
artinya di tengah-tengah, artinya iblis itu mengganggu aku juga, mengganggu saudara masing-masing juga, supaya pikirannya terganggu, pikiran lain, terjadi suatu itu, terjadinya begitu, supaya tidak bisa melihat depan, tidak bisa memfokuskan firman Tuhan, tidak bisa aku sadar firman Tuhan, tidak bisa aku jadi kuat di dalam firman Tuhan. Itu iblis mengganggu saudara. Karena ini saudara, iblis mengganggu pikiran saudara, juga masuk pikiran-pikiran yang tidak benar. Langsung saudara katakan menyala demi nama Yesus. Langsung mengusir seperti itu. Tetap berjaga karena Tuhan tetap melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan tidak akan biarkan. Jika aku melihat Tuhan, mau tetap mau ikut Yesus, hatinya mau itu ada begitu, imannya ada begitu, Tuhan tidak akan biarkan. Walaupun iblis mereka kuat sekali, bagaimana mereka kebanjiran, perapian, apa yang terjadi pun Tuhan menyelamatkan Mesias. Kita juga sama. Saudara juga bagaimana betul-betul aku mau ke surga, aku tetap percaya Yesus, tetap mau percaya Yesus sampai ke surga, kerinduannya ada. Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan melindungi saudara. Segala perkara iblis Tuhan membatas, menghalanginya. Katakan amin. Karena Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyelamatkan aku. Kita katakan Allah adalah penyelamat aku. Amin. Tuhan Allah menyelamatkan aku melalui darah Yesus. Itu tidak ada perubahannya. Tetap terjadi, tetap sama terjadi begitu. Karena itu kita harus hidupnya sesuai dengan firman Allah. Jangan dikodai iblis, jangan tertarik iblis, jangan tenggelam di dalam godaan iblis. Saudara, ini bagaimana Tuhan tetap bersama kita, karena masa ini adalah masa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik ke kiri, Roh Kudus tetap bersama-sama dengan orang percaya, mengingatkan firman Allah. Bagaimana menghiburkan waktu berdoa juga. Apa yang aku berdoa juga tidak begitu tahu, tapi Roh Kudus menolong berdoa begitu, supaya berdoa juga baik dan sempurna. Katakan amin. Berdoanya bukan yang diri sendiri. Roh Kudus akan menolong supaya kita berdoa dengan firman Allah. Karena itu saudara, karena bangsa Israel, Tuhan memilih bangsa untuk menyelamatkan orang-orang seluruh dunia. Kita katakan seluruh dunia. Amin. Jangan lupa itu. Karena itu aku juga, saudara juga diselamatkan. Itu artinya tugasnya ada enggak? Tugas apa? Main-main? Tugasnya apa, Ken? Tugasnya apa? Tugasnya apa? Yesus tugasnya apa? Memberitakan Injil. Katakan amin. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Karena itu ibu bapak selalu katakan misionaris. Bagaimana bapak ibu dari Korea datang ke Papua untuk apa? Untuk melayani. Di sini ada keuntungannya. Datang di sini bapak ibu dapat sesuatu. Dapat sesuatu ada. Ada keselamatannya, jiwa-jiwanya. Saudara, ini karena kita memberitakan Injil, jiwa-jiwanya itulah yang keuntungan yang paling besar. Katakan amin. Karena itu Tuhan memberi tugas kepada kita juga. Karena tugasnya Tuhan sekarang juga memanggil orang-orangnya. Sekarang juga Tuhan memanggil orang-orangnya. Siapakah yang menjawabnya? Siapakah yang mengikut perintah Tuhan itu? Coba kita buka Perjanjian Lama, Yesaya pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini
aku utuslah aku. Baca ulang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Kita katakan, ini aku, utuslah aku. Saudara, ini kita selalu jawab kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari orangnya, sedang mau mengutus orangnya. Siapakah yang akan pergi untuk aku? Untuk aku. Tuhan berbicara begitu. Siapakah yang pergi untuk aku? Bukan saudara, untuk aku. Yang Yesaya sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara katakan, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara, ini kita jawab di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh jawab di hadapan Tuhan. Tuhan akan memakai kita, memakai saudara, akan mengutus saudara. Katakan amin. Tuhan akan memakai kita masing-masing. Dan Tuhan begitu mencari siapa? Tuhan mencari aku. Setiap saudara. Tuhan mencari aku ini. Karena Tuhan masih memanggil siapakah yang pergi untuk aku. Saudara, karena ini Tuhan begitu menyelamatkan seluruh dunia melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri, tapi jadi manusia, betul-betul penderitaan, memikul salib, berdarah, mati, betul-betul mati, saudara. Karena itu keselamatan terjadi yang sempurna. Setelah itu bangkit naik ke surga akan kembali dan nanti memisahkan dua, gandum dan jerami. Dan dua kepada gandumnya ada juga memberi upahnya. Saudara sekalian kekasih, saya harap kita betul-betul menjadi misionaris, betul-betul menjadi yang bagaimana yang tugas, yang memiliki tugas misi. Katakan aku adalah misionaris. Amin. Tuhan utuslah aku, Tuhan utuslah aku. Aku ini utuslah aku. Kita selalu jawab di hadapan Tuhan dan kita siap sedia dimanapun Tuhan kirim aku pergi. Karena penginjil di atas ini sifatnya begitu, saudara. Karena sekarang juga sama. Penginjil ada yang beberapa itu Tuhan Ibu katakan perintah-perintah ini pergi. Itu ada ongkos perjalanannya, makanan pamannya ada pergi begitu. Sekarang juga begitu. Karena ini sifat penginjil di atasnya begitu. Saudara, ini kita pergi sampai ke mana? Sampai ke ujung buminya. Nanti saudara akan pergi ke luar negeri juga. Jadi misionaris. Katakan amin. Jangan memikirkan aku tidak layak, aku tidak mampu. Memang tidak layak, tidak mampu. Tapi Tuhanmu, saudara jawab seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Yesaya ini dia tulis yang bagaimana itu. Nabi besar, pasal 66. Dia buku paling tebal dia buat itu. Bukan dia pintar. Karena dia jawab kepada Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Tuhan memakai dia sebagai orang yang besar. Bukan orang besar. Tugasnya banyak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita juga sama. Saudara juga sama. Saudara jawab, ini aku, utuslah aku. Sungguh-sungguh jawab kepada Tuhan. Tuhan akan memakai saudara. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita